Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelo Zendra Livio. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai use case diagram. Jadi, use case diagram merupakan model diagram UML atau Unified Modeling Language yang saling berkaitan yang digunakan untuk menggambarkan requirement fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case diagram adalah diagram use case yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya. Use, use case class digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem, atau bagian sistem, subsistem, atau kelas. Ke pemakai. Diagram use case tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case, namun hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Manfaat use case diagram. Salah satunya menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface, mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem, lalu memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Dan yang terakhir, memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Karakteristik use case diagram, yaitu ada use case merupakan interaksi atau dialog antara sistem dan pengguna atau aktor, termasuk peralihan pesan dan tindakan yang dilakukan oleh suatu sistem. Use case diprakarsai oleh pengguna dan mungkin melibatkan peran aktor yang lain. Use case harus menyediakan nilai minimal kepada suatu pengguna. Use case bisa mempunyai perluasan yang menjelaskan tindakan khusus dalam interaksi atau use case lain, mungkin disisipkan. Use case class mempunyai objek yang disebut skenario. Skenario menyatakan urutan pesan dan reaksi tunggal. Komponen use case diagram. Yang pertama ada sistem. Komponen ini menyatakan batasan sistem dalam relasi atau interaksi dengan aktor-aktor yang menggunakan di luar sistem dan fitur-fitur yang harus disediakan di dalam sistem. Sebuah sistem digambarkan ke dalam bentuk persegi. Sistem pada umumnya diberikan label yang sesuai. Yang kedua, aktor adalah segala hal di luar sistem yang akan menggunakan sistem tersebut untuk melakukan sesuatu. Aktor bisa berupa manusia, sistem, atau device yang memiliki peranan dalam keberhasilan operasi dari sistem. Yang ketiga ada use case, adalah komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem, sehingga konsumen maupun pengguna sistem dapat saling mengenal dan mengerti mengenai alur sistem yang akan dibuat. Di sini beberapa simbol dari use case diagram. Yang pertama ada simbol gambar orang, itu merupakan aktor. Aktor mewakili peran orang, sistem yang lain, atau device ketika berkomunikasi dengan use case. Lalu ada simbol yang ellipse atau yang oval, lonjong, itu disebut use case. Itu adalah abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor, serta apa saja fungsi yang bisa dilakukan oleh sistem. Lalu yang kedua ada tanda panah atau garis, itu disebut association, adalah abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Lalu ada garis atau panah putus-putus, itu generalisasi, yaitu menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Lalu ada garis atau panah dengan tambahan tulisan include, itu berguna untuk menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan bagian fungsionalitas dari use case lainnya. Ya, itu yang include. Lalu di bawahnya ada yang extend, itu menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Membuat use case diagram. Ini beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat use case diagram, yaitu ada draw.io, ada StarUML, ada Visio, ada UMLab.
jenis relasi pada use case diagram. Yang pertama ada association, teknik mengidentifikasi interaksi yang dilakukan oleh aktor tertentu dengan use case tertentu. Hal ini digambarkan dengan garis antara aktor terhadap use case tersebut. Lalu ada generalization, itu untuk mendefinisikan relasi antara dua aktor atau dua use case, yang mana salah satunya melakukan penurunan sifat atau inherit, dan menambahkan atau override sifat dari yang lainnya. Lalu yang ketiga ada dependensi. Dependensi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu include dan extend. Include berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan antara dua use case, di mana use case yang satu akan memanggil use case yang lainnya. Pada extend, apabila dilakukan pemanggilan atau melakukan suatu fungsi, diperlukan kondisi tertentu. Jadi di sini ada contoh use case diagram. Di sini adalah use case untuk e-wallet atau dompet elektronik, yaitu OVO. Jadi di sini ada aktor, ya, yaitu user sebagai pengguna dari OVO-nya, e-wallet. Lalu di sini ada garis, yaitu garisnya itu merupakan association ke use case top up. Nah, top up ini juga dia ada association ke saldo. Berarti dari user ini kita tuh bisa di dalam sistem OVO ini, kan ini kan sistem nih yang kotak ini nih, ya. Si user kita tuh bisa top up. Nah, dari top up itu kita tuh ke saldo. Nah, tapi di sini ada include nih. Ada include ke login. Nah, include sendiri itu kan eh, berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan antara dua use case, di mana use case yang satunya memanggil use case yang lainnya. Nah, jadi maksudnya tuh ketika kita top up, kita tuh harus yang namanya tuh login dulu kan. Makanya di sini ada hubungannya, tapi hubungannya itu include. Lalu di sini ada transfer. Nah, dari transfer ini dia tuh ada yang namanya extend. Extend yaitu ke sesama OVO dan ke rekening bank. Artinya apa? Di dalam transfer ini kan ada extend nih. Extend itu merupakan dependensi kan, yang apa namanya dilakukan pemanggilan atau melakukan suatu fungsi diperlukan kondisi tertentu. Jadi kita bisa transfer ke rekening bank atau ke sesama OVO, tapi pakainya extend karena dia tuh merupakan lebih tepatnya tambahan fungsional dari use case. Jadi dari transfer kita bisa ke sama OVO, bisa ke rekening bank. Tapi di sini dia ada include, yaitu login. Berarti kita kalau ingin melakukan transfer kita diperlukan login terlebih dahulu. Lalu di sini ada association lagi ke payment. Payment yaitu pembayaran. Dia sama pakai extend, yaitu kita bisa bayar tagihan atau bisa bayar pemesanan. Dia pakainya extend dan dia sini pakai include ke login. Nah, di sini login dia juga ada include, yaitu ke register. Yang berarti kita kalau misalnya ingin login, kita sebelumnya tuh harus register kan. Karena login ini bergantungan dengan si register, makanya dia pakai include. Dan dari register dia juga harus ke validasi data. Ya kayak ditanya nomor telepon, ditanyain KTP. Kalau misalnya daftar OVO kan. Nah, itu kan validasi data itu kan perlu. Makanya dia tuh include. Jadi include itu biasanya tuh cara bedainnya kalau include itu merupakan kayak sebuah keharusan, sedangkan extend itu tuh kayak cuman fitur aja gitu. Kayak transfer kan fiturnya kan bisa ke sesama OVO, bisa ke rekening bank. Ya kan? Kalau payment kita juga bisa bayar tagihan, bisa bayar pemesanan. Nah, tapi dari semua ini pasti kita tuh butuh login kan. Makanya jadi di sini pakainya tuh include. Kalau misalnya yang kayak fitur makanya extend. Kira-kira kalau disimplifikasi seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih bingung bisa ditanya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.